Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United akhirnya bisa mendapatkan kemenangan pertama di Champions League musim ini di grup A. Kemenangan yang menurut gua luar biasa. Kemenangan yang diraih juga kan ini di partai kandang setelah Sir Bobby Charlton meninggal. Bahkan di awal pertandingan itu ada semacam kayak seremoni ya untuk mengenang Sir Bobby Charlton. Manchester United juga dalam situasi harus menang karena sudah 2 kali kalah. Kalau Manchester United tidak bisa meraih poin penuh, jangankan kalah, seri saja tadi, menurut gua peluangnya akan selesai untuk bisa lolos ke knockout. Untuk tetap memelihara peluang itu ada, Manchester United tidak ada jalan lain, harus menang. Dan di babak pertama tadi di awal pertandingan, Erik ten Hag memakai satu gelandang bertahan di formasi 4-1-2-3 atau 4-1-4-1. Sofyan Amrabat ditempatkan di posisi tersebut. Sergio Reguilon, akhirnya Manchester United bisa bermain lagi dengan bek kiri murni, menempatkan posisi bek kiri. Harry Maguire kembali dipercaya oleh Erik ten Hag di sektor bek tengah, luar biasa ya, setelah penampilan yang juga bagus di beberapa pertandingan yang dimainkan oleh Harry Maguire itu sendiri, terutama ketika dia bermain dari menit awal. Dipercaya lagi, diduetkan dengan seorang Raphael Varane, di kanan ada Diogo Dalot. Lalu untuk gelandang serang ada Bruno Fernandes, ada Rashford, Anthony, dan yang menarik adalah Scott McTominay yang lebih dipilih daripada pemain lain seperti Mason Mount maupun juga Christian Eriksen dan Rasmus Højlund ada di depan. Di awal pertandingan menurut gua Manchester United kalah start, di mana FC Copenhagen lebih nyetel, mereka lebih bisa beradaptasi, lebih bisa mengambil inisiatif duluan, bahasa Erik ten Hag ya, mereka meletakkan kaki lebih di depan sehingga mereka langsung mendapatkan momentum dan bahkan peluang. Ada yang kena tiang gawang dari Manchester United ya. Dan gua menilai di babak pertama FC Copenhagen tampil bagus, mereka sangat rapi, mereka juga sangat cepat transisinya. Bagaimana ketika mereka kehilangan bola, para pemainnya langsung turun memenuhi daerah pertahanan sendiri. Di sisi lain Manchester United yang lebih menguasai possession di babak pertama kesulitan untuk bisa menembus karena memang sangat padat daerah pertahanan di daerahnya FC Copenhagen. Yang kurang menurut gue di babak pertama adalah kreativitas dan juga keberanian dari para pemain Manchester United. Bahkan kesannya membosankan ya, bagaimana sirkulasi aliran dan juga permainan dari Manchester United di babak pertama. Terlalu banyak keraguan-raguan dari para pemain Manchester United. Yes, gue paham mereka tidak ingin kehilangan bola terlalu mudah, tapi di sisi lain juga mereka kurang kreativitas dalam mencari solusi untuk bisa mendapatkan peluang, momentum, atau bahkan untuk mencetak gol di babak pertama. Kendati demikian, di babak pertama Manchester United membukukan 5 total shots, di mana hanya 1 yang on target. Sementara dari kubu FC Copenhagen, mereka menciptakan 7 total shots, tidak ada yang on target, tapi ada 1 yang terkena mistar dan sebagian besar shotnya itu terblok. Lini belakang Manchester United menurut gue di babak pertama juga menjadi lini yang menentukan, karena kalau lini belakang ini tidak kokoh, ya bukan tidak mungkin FC Copenhagen yang bagus dalam melakukan transisi dari bertahan ke menyerang ini bisa jadi mendapatkan peluang atau bahkan mencetak gol ya. Nah, yang menarik ternyata Erik ten Hag dan juga tim kepelatihan Manchester United membaca situasi nih. Dan di babak kedua melakukan perubahan. Sofyan Amrabat, di mana di babak pertama menurut gue dia tampil bagus loh, bagaimana dia memotong serangan dari pemain FC Copenhagen. Artinya dia bisa bermain di posisi central midfield ini dengan oke lah. Dan di awal babak kedua
di layar monitor di TV diperlihatkan bagaimana Christian Eriksen yang akan masuk. Tadinya gue berpikir Scott McTominay yang akan ditarik, tapi tidak. Justru langkah berani Erik ten Hag menarik seorang Sofyan Amrabat dan menduetkan Christian Eriksen dengan Scott McTominay, dirubah formasinya dari 4-1-4-1 menjadi 4-2-3-1. Bruno Fernandes yang di babak pertama tidak tampil bagus, tidak cukup tinggi daya kreativitasnya, di babak kedua ketika dimainkan di posisi nomor 10 terlihat jauh berbeda. Terlihat lebih lancar dalam mengalirkan bola, sentuhan-sentuhannya yang tidak begitu terlihat di babak pertama, di babak kedua keluar nih. Dan gue juga melihat bagaimana Manchester United langsung tampil tancap gas. Mereka tampil langsung agresif dari menit awal babak kedua. Dan Christian Eriksen yang memang punya kelebihan distribusi bola dengan kualitas yang bagus, ini juga langsung memberikan perbedaan. Ada beberapa peluang yang didapatkan oleh lini depan Manchester United, tapi sayang rata-rata karena, kalau menurut gue sih karena ketidaksiapan secara individu. Karena seperti kayak Marcus Rashford, di mana sentuhannya yang sudah hampir one on one dengan kiper tapi terlalu deras ya kan, sehingga lepas. Manchester United di babak kedua mendapatkan cukup banyak shots, ada 10 total dan 4 on target. Hanya saja banyak peluang ini terbuang, tidak jadi gol karena ya ketajaman sih pada intinya. Bahkan Alejandro Garnacho yang akhirnya masuk menggantikan Anthony, menggeser Rashford ke kanan, juga sempat mendapatkan peluang tapi tidak bisa dimaksimalkan. Banyak pemain Manchester United menurut gue di babak kedua ya, karena memang mendapatkan peluang dari serangan-serangan yang dilakukan tapi tidak bisa secara maksimal dimanfaatkan. Intinya sih kalau menurut gue secara dengan amatiran, balik lagi ya ke tentang ketajaman di pertandingan tadi yang memang tidak bagus ya, terutama di terutama untuk pemain lini depan dari Manchester United. Gue ingin mengecek atau melihat dari sisi statistik siapa yang paling banyak melakukan shots. Ternyata Scott McTominay ini yang paling banyak melakukan shots dengan 3. Jadi ada 3 pemain yang melakukan shot paling banyak, Scott McTominay, Marcus Rashford, dan juga Rasmus Højlund. Tapi dari 3 pemain ini yang total menghasilkan 9 shots, hanya ada 1 shot yang on target. Jadi ya efektivitasnya gak cukup bagus dalam melakukan shots. Namun justru Harry Maguire yang menjadi pahlawan, di mana dia melakukan overlap ke depan. Harry Maguire ini ya berhasil menciptakan gol, di mana dia memanfaatkan assist dari Christian Eriksen. Golnya pun juga istimewa menurut gua, bagaimana sundulannya itu tidak langsung terarah ke gawang tapi dipantulkan dulu di tanah. Dan kalau gua tidak salah ingat, legenda sepak bola Pele pernah mengatakan justru disitulah teknik menyundul untuk menyerang yang lebih bagus. Jadi bola tidak langsung disundul ke gawang tapi dipantulkan dulu, karena ini akan mempersulit penjaga gawang untuk bisa menepis. Dan betul saja Harry Maguire bolanya meluncur mulus ke dalam gawang Copenhagen. Copenhagen di babak kedua sebenarnya tampil juga dengan determinasi yang tinggi. Mereka juga tampil tetap rapi, mereka tetap tampil membahayakan. Terjadi jual beli serangan, secara statistik pun terlihat demikian ya. Total shots dari kedua kesebelasan ini hampir sama, sehingga ya gol tadi dari Harry Maguire ini seperti melegakan dalam tanda kutip, karena Manchester United yang bisa unggul duluan. Situasinya akan berbeda kalau Copenhagen yang unggul duluan, karena pertandingan tadi terutama di babak kedua ketat ini. Gua di live commentary, by the way terima kasih Sobat Football United yang sudah bergabung di live commentary, yang mengatakan ini yang membedakan adalah hal-hal kesalahan individu, karena pertandingan sangat ketat dan juga intensitasnya sangat tinggi. Dan betul saja disiplin dari pemain Copenhagen ini lepas dalam mengawasi seorang Harry Maguire yang melakukan overlap ya kan, dari bawah, dari belakang. Dan ya situasi 1-0. Setelahnya Copenhagen lebih menyerang lagi. Manchester United sempat mendapatkan beberapa momentum dan juga bahkan peluang, tapi sayangnya tidak bisa dimanfaatkan
untuk bisa killing the game. Ada beberapa peluang tadi ya di pertandingan yang seharusnya sih menurut gue, termasuk juga dari Scott McTominay ya, hasil kerjasama dari beberapa pemain Manchester United yang tidak bisa dimaksimalkan. Sayang sekali sebenarnya. Dan tadi Harry Maguire mencetak gol itu menurut gue luar biasa ya, karena ya Harry Maguire di kesempatan-kesempatan sebelumnya ini sering sekali kan mendapatkan kritik, bahkan sering juga mendapatkan serangan. Tapi di beberapa pertandingan terakhir yang dia mainkan, ya bukan hanya 2 pertandingan saya, tapi ketika menghadapi Crystal Palace, ketika menghadapi Sheffield United juga, dan termasuk juga ketika menghadapi FC Copenhagen ini, menurut gue dia tampil luar biasa, dia tampil bagus. Dan ya puncaknya ya dari menghadapi Brentford dia juga sudah bermain ya kan, memberikan assist. Menghadapi Sheffield United tampil kokoh, menghadapi Crystal Palace di Carabao tampil bagus, dan ya puncaknya ini menghadapi FC Copenhagen, di mana Harry Maguire tampilannya menurut gua excellent. Harry Maguire dia tampil solid di lini pertahanan. Dia juga tampil bagus ketika dia ikut menyerang ya, artinya dia ketika build up. Harry Maguire, sebentar gue sedang ya nih, Harry Maguire passingnya, akurasinya nih 88%. Duelsnya ini dari 4, memenangkan 4 dari 5 kali percobaan, 2 kali blocks, 2 kali long ball, dia bisa complete 1 shot dan juga 1 gol. Luar biasa Harry Maguire. Yang tadinya gue pikir akan menjadi satu-satunya pahlawan di pertandingan ini, ternyata tidak. Di penghujung pertandingan, Andre Onana, ada penalti yang didapatkan oleh FC Copenhagen karena ya lagi-lagi Scott McTominay mungkin agak sedikit tidak beruntung, atau tidak beruntung karena dia maksudnya ingin menghalau bola dengan kakinya, tapi ada El Yunusi yang ingin menyundul bola dengan kepala dan dianggap itu pelanggaran kotak penalti ya. Dan ini terjadi di penghujung babak kedua, di mana Manchester United sebenarnya sudah sempurna ini ya, dalam tanda kutip mereka berhasil mendapatkan 1 gol, 3 poin sudah hampir di kantong, tapi justru penalti untuk Copenhagen. Tadinya gue sudah lemes jujur, gue pikir seri nih kayak begini nggak ini, ternyata Andre Onana melakukan save luar biasa. Dan Andre Onana di pertandingan tadi statistiknya lumayan, di mana dia juga melakukan beberapa penyelamatan menurut gue di pertandingan tadi ya. Jadi tidak hanya dia melakukan 4 kali penyelamatan, ada 1 dari inside the box dan 1 penyelamatan penalti. Jadi menurut gua luar biasa Andre Onana. Secara mental dia tetap kuat, walaupun banyak kritikan juga ya di awal musim ini yang diterima oleh Andre Onana. Banyak yang mengatakan dia tidak bisa melakukan save, dan di pertandingan tadi sebelum penalti dia juga melakukan save ya kan. Dan memang puncaknya dia berhasil mengamankan 3 poin dengan penyelamatan penalti itu tadi. Secara keseluruhan ya inilah Champions League ya. Di preview gue sudah singgung, FC Copenhagen bukan tim yang bisa diremehkan, dan itu betul ditunjukkan tadi. Mereka tampil rapi, determinasi tinggi, tampil disiplin. Manchester United juga menurut gue tampil ada peningkatan, terutama dari babak pertama ke babak kedua. Ada perubahan taktikal di situ juga ya. Mereka juga tampil mereka tampil bersemangat, mereka terus ingin mencoba mencari solusi untuk mencetak gol, bahkan akhirnya mereka bisa mendapatkannya kan. Dan menurut gue ini harus diberikan kredit. 1-0 memang skornya tipis, tapi di sisi lain ya inilah Champions League, sekali lagi semua tim memiliki kualitas yang bagus, tidak ada pertandingan yang mudah. Dan ya gue happy, gue bersyukur Manchester United akhirnya bisa mendapatkan 3 poin. Tapi tentu saja tugas ini belum selesai. Manchester United masih harus mengamankan poin-poin lainnya ya. Kemungkinannya masih bisa terjadi segalanya. In the end 3 poin, that's what matters, itu yang
paling penting di pertandingan tadi. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jelas menurut gue man of the match-nya ada 2, Harry Maguire dan juga Andre Onana. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.